Oke, udah siap, Bu Epi? Ya, Pak Ustadz. Udah siap, kita mulai ya. Udah dikirim belum Pak Efni? Ntar Bu Ira. Oke, baik, waktu dan tempat saya silakan Bu Epi. Silakan Bu Epi. Ya, Pak Ustadz. Ya, kita tunggu sebentar. Ya Bu Ira. Iya, ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan uraian surat Al-A'raf ayat 103 dan 104. Pertama sekali kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Surat Al-A'raf ayat 103 dipenggal menjadi 20 penggalan dan dibagi dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 20. Sementara ayat 104-nya dipenggal menjadi 10 penggalan. Surat Al-A'raf ayat 103 dan 104 masing-masing penggalannya sebagai berikut. Penggalan pertama, summa. Penggalan kedua, ba'asna. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, ba'dihim. Penggalan kelima, Musa. Penggalan keenam, bi. Penggalan ketujuh, bi ayatina. Penggalan ke-8, ila. Penggalan ke-9, fir'auna. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, malaihi. Penggalan ke-12, fa. Penggalan ke-13, malamu. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, a. Penggalan ke-16, fa. Penggalan ke-17, unzur. Penggalan ke-18, kaifa. Penggalan ke-19, kana. Penggalan ke-20, akibatul mufsidina. Sementara ayat 104-nya terdiri dari 10 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qala. Penggalan ketiga, Musa. Penggalan keempat, ya Fir'aun. Penggalan keenam, inni. Penggalan Lengkap-lengkap, Pak In. apa Bia? Lengkap-lengkap. Jadi ya kan dari Fir'aunmu ya. Ya, Harkat terakhir dibacain ya, Pak. penggalannya Bia. Ya, jadi tadi Bapak bilang Fir'aun aja kan. Fir'aun. Fir'aunu ya. Ya, biar nampak domah belakangnya itu. Ya. Penggalan keempat, ya. Penggalan kelima, Fir'aunu. Penggalan keenam, inna. Penggalan ketujuh, ya sukun.
Penggalan ke-8 rasulun. Penggalan ke-9 min. Penggalan ke-10 rabbil alamina. Oke itu ya, udah oke ya semuanya. Ya. Oke. Penggalannya ada oke ya. Ya. Tanuannya tundala apa ya? Baik, masing-masing ayat akan kita uraikan secara gramatikal. Ayat 103, penggalan pertama, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua, ba'asna, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya nahnu, akar katanya ba'asa, polanya fa'ala, artinya kami telah mengutus. Telahnya belum tertinggal nih ya. Kami telah mengutus. Penggalan ketiga, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, ba'dihim, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ba'da merupakan ba'di, merupakan kata benda khusus. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar, akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'la. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 68, sesudah. Sementara kata benda keduanya, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk ba'dihim adalah sesudah mereka. Penggalan kelima, Musa, bentuknya kata benda nama, artinya Musa. Penggalan keenam, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, ayatina, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ayati, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya ayatun, karena pengaruh bi jadi ayatin, dan bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya awaya, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 53 ayat-ayat. Kata benda keduanya na merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM ayatina, ayat-ayat kami. Penggalan ke-8, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-9, Fir'auna, bentuknya kata benda nama, artinya Fir'aun. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, malaihi, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama
malai merupakan ini kelebihan KB ini, Bu Ira. Iya. Ya, bentuknya KBKK, aslinya malaeng, karena bermajmuk dengan kata ganti hi, tanwin hilang menjadi malai. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, akar katanya mala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Artinya dalam Kamus Munawir halaman 1354 kata benda keduanya hi merupakan kata ganti, artinya nya. Arti kata benda majemuk malaihi artinya pemukanya. Oh, sebentar loh, Pak, ini kenapa nya gede nih? Apa Bia? Nya-nya kenapa gede nih? Apanya? Kata Nya. gantinya. Ya, Artinya N-nya gede itu di Oh, awal kata atau memang nya-nya nya Allah? Itu kata benda milik Bia. Enggak, Kata nya itu milik. kan N-nya gede itu. Oh iya. Ini. huruf besar. Karena awal kata huruf besar itu besar. Karena Kalau permulaan huruf atau memang mengacu kepada Allah. bukan Bia, ini pemukanya Bia, di pemukanya Ya, kaumnya. maksudnya bukan Allah kan. Jadi Ya, nya N gede itu kenapa tuh? dia dikecilkan Bia. Salah ketik ya. Salah ketiknya. Nggak apa-apa. Ya. Kalau dia awal kata bisa aja, bau. Karena permulaan kata bisa aja. Iya. Tapi biar meragukan N kecil aja, Pak. Karena mutasinya nya Allah nanti kan. Iya. Jadi Bu salah ya, ketik Bia. mau nanya Bu ya, Ah, yang penggalan 9 ini apakah langsung KB nama Bu ya, atau nggak kita apa-apa lah. KBKK? Ya, nggak Oke. apa-apa lah, Kak Bina. Biar lebih gampang simpel lah. Nggak apa-apa, Ya. Bu. Karena dia tampilnya sama semua. Iya. Nggak apa-apa, Kak Kemarin Bina. Ibu Yulma mungkin Ya, udah masuk ya. nggak hadir kali ya. Udah dibahas Ya. kemarin Bu Yulma. Sudah disepakati Bu itu. Sepakati. Ya, ya. Oh, Ya. ya. Nah, 4 Juni 2025. Oke. Kita lanjut Bu Ira. Ya, lanjut Pak. Penggalan ke-12, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-13, zalamu, bentuknya KKL, ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata, sekaligus pelakunya hum, akar katanya zalima, polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248, mereka telah mengingkari. Penggalan ke-14 bi, bentuknya huruf cer, artinya dengan. Penggalan ke-15 h, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15, sesudah mereka rasul-rasul, kami mengutus Musa dengan bukti-bukti atau ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemukanya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Ini tinggal huruf N-nya Bu Ira, mengingkarinya. Nanti kita perbaiki Bu Ira. Iya. Ya. Baik, Oh, mungkin tambahan dikit, Pak In. ya Bu ya. Itu ada Musa tadi kan, nanti memang apa, Pak. Kembali ke Musa, penggalan Musa. Musa. Ke penggalan berapa tadi? Ustaz? Bilang ya. Fir'aun ya. 5. Ah, Musa ini. Bernama boleh ya. Jadi, samain aja objek, Pak. Dia kan jadi objek dari Basna itu ya. Disambung dibentuk Apa aja kata kami objek, nama ya. objek. Ya, Kata benda nama objek ya. ya. Karena dia yang diutus oleh objek dari kata Basna itu ya. Iya Bu. Udah, BP ya. Ya, Tambahin ya, aja. Ustaz. Ya. Kata Objek benda juga, nama Pak. sebagai objek ya. Ya. Oke, lanjut, Pak. Nah, kita lanjutkan ke Kamu udah dulu ya, Bu itu ya. Pandis Ya, ya. Pak Ustaz. Ya. kita lanjut ke penggalan berikutnya. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 20. Penggalan ke-16, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-17, unzur, bentuknya KKP, dibentuk dari KKSAD tanzuru. Ciri KKSAD-nya dibuang,
ditambah alif penolong dengan harokat domah, sehingga huruf kedua akar kata juga domah, maka dibantu dengan alif penolong alif dengan domah. Cirinya alif domah di awal kata dan ra sukun di akhir kata. Pelakunya anta, akar katanya nazara, polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457, engkau perhatikanlah. Penggalan ke-18, kaifa, bentuknya huruf bermakna, artinya bagaimana. Penggalan ke-19, kana, bentuknya AKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya kawana, dibaca kana, sesuai dengan kaidah 1 huruf ya, di mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia adalah. Penggalan ke-20, akibatul mufsidina, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata benda. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya berharokat kasrah. Kata benda pertamanya, akibatul, merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya akibatun, karena bertemu dengan alif lam, tanwinnya hilang. Ciri KBPA-nya, ciri kata bendanya, tanwir di akhir kata. Ciri PA-nya, di mana harakat huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya aqaba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya fa'ilatun, fa'ilatun. Kata benda kedua al-mufsidina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktifnya ada mu di awal dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar katanya fasada, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya mufsidun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 316, orang-orang yang merusak. Sementara akibatun artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 274, akibat. Arti KBM akibatun mufsidina. Ini juga terbalik Bu Ira penulisannya. Harusnya akibatul mufsidi dari kanan. Arti akibatul mufsidina adalah akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Arti bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 20, maka engkau perhatikanlah bagaimana akibat akhirnya dari orang-orang yang membuat kerusakan. Itu juga kelebihan L itu Bu Ira. Diperhatikanlahnya, nanti kita perbaiki. Iya. Ya. Arti keseluruhan. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 103. Sesudah mereka rasul-rasul kami mengutus Musa dengan bukti-bukti atau ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemukanya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka engkau perhatikanlah bagaimana akibat akhirnya dari orang-orang yang membuat kerusakan. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 104 terdiri dari 10 penggalan. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, qala, bentuknya KKL,
cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya qawala, dibaca qala. Sesuai dengan kaidah 1.2, di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2, di mana huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan ketiga, Musa, bentuknya kata benda nama objek. Enggak. Nggak objek, Pak. Subjek dulu. Subjek itu. Ya, subjek di sini. Ya, jadi ya itu bisa jadi ya, bisa jadi you, bisa jadi yi. Sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau kita kosongkan aja ke BP. Enggak, dia sebagai pelaku dari kola. Pengganti Iya, huwa. iya, Jadi, iyanya Musa. Pengganti huwa. sebagai subjek ya, kata benda nama sebagai subjek ya, Bu. Ya, sebagai subjek. Beda dengan yang 103. Kalau 103 dia sebagai objek. Ya. Kalau di 104 dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Sebagai subjek kan. Ya. Penggalan ketiga, Musa, bentuknya kata benda nama subjek sebagai subjek. Artinya Musa. Musa. Penggalan keempat, ya. Penggalan keempat, ia, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Wahai, salah ini. Iya, Wahai. Salah juga, salah ketik ini. Iya. Ya. Wahai. Penggalan kelima, Fir'aunu, bentuknya kata benda nama. Ini perlu disubjekkan juga, diobjekkan Bu, ya, Bu. Yang mana? Yang penggalan kelima nih, Fir'aun nih. Ah, Dia kan di sini Yang sebagai ini sebagai yang dipanggil. Ya, ya, itu kan panggilan. ya, Kata panggilan. Nah, Fir'aununya sebagai yang dipanggil. ya. Objek jadinya. Sebagai Yang dipanggil. berarti objek dia, Bu. Ya, enggak, bukan objek dia, yang dipanggil aja. Oh, yang dipanggil keterangan gitu. Keterangan aja. Keterangan, Tadi iya. kosongkan aja, Bu, ya. Kata Iya, benda Itu Pak. ada Bu Epi mau Ya. nanya. Tapi kok ada dannya kalau misalnya Musa dan Firaun berarti sama-sama ini subjek dong Bu Epi. Sama-sama yang dipanggil. Dannya di depan, Pak. dan Dan di Musa. depan nih ya. Dan bukan Musa. Ya, Misalnya ya, kita Fir'aunu. gitu. Berarti kalau iya jadi berarti wahai dong berarti. Iya, Iya, itu salah wahai. ketik. Wahai Fir'aun. Wahai Fir'aun kan? Musa memanggil Firaun. Berarti Musa yang manggil Firaun. Iya, Ya, Iya. salah ketik Pak Iwan. wahai Fir'aun. My Fir'aun bukan dan. Ya, sesungguhnya Jadi aku cerita seorang kelihatan. rasul. Iya kan? Ya. Ya. Musa berkata, wahai Fir'aun, kan gitu. Iya. Enggak, soalnya di sini ada dan. Jadi saya pikir dua-duanya kan apa namanya subjek gitu. Ya. Dannya kan di belakang, Pak. Ini Bu dipikir Pak salah Iwan ketik yang di bawah, ini Bu. artinya dan ini salah ketik Salah memang. ketik Oh, di itu bawah. salah ketik, Pak Iwan. Iya. Coba nggak dengar kata Pak Epi tadi. Kena prank itu, Pak Iwan. Oh, iya, keren kan. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kan itu kan gabung. Ya, setara Iya, dia Pak Iwan ya, betul. setara dia. Iya, setara Iya. itu. Pak Iwan belum minum kopi nih. Benar. Iya, kopi Lampungnya lagi ini manggil-manggil nih. Iya, iya. Oke, kita lanjut Pak Iwan. Ya. Ya. Ya, bentuknya kata benda nama. Penggalan ke-6, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Ini. Ini ya. Inna dan Inna itu benar-benar karena dipisah. ini. Ini itu. Iya, ini Ya, Inna terdiri dan dari ya. dua. Karena dipisah jadi inna Inna jadi. dan ya. Ya, Ya, betul. sukun. Oke, lanjut. Ya. Penggalan ke-7, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku.
Penggalan ke-8, rasulun. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri subjeknya domah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rasila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, seorang rasul. Penggalan ke-9, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, Rabbil Alamina. Bentuknya KBM, terdiri dari dua kata benda. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya kasrah. Kata benda pertamanya Rabbi berasal dari Rabba, aslinya Rabba. Karena pengaruh huruf jar menjadi Rabbi dan bermajemuk dengan kata benda kedua sehingga tanwinnya hilang menjadi Rabbi. Cirinya kata benda tanwin di akhir kata. Akar katanya Rabba dari Rabbaba. Rabbaba atau Rabbaba dibaca Rabba. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata benda kedua, al-alamina, merupakan kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal kata. Akar katanya alima. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya alamun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alina. Artinya dalam kamus Munawir halaman 966, seluruh alam. Arti dari KBM Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Arti surat Al-A'raf ayat 104, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ira, terima kasih Bu Ebi. Sama Bu. Ya. Pak. Nah, Krepeannya yang mana ya Pak Iwan? Pak In? Belum Ebi. Belum. Belum. Ini masih karena banyak yang harus masih ada yang salah-salah ketik kan Ebi. Belum saya kerjakan. Ya. Jadi Tadi paling yang penggalan dolema itu Bu Ira. yang mana? Yang dolama, akar katanya dolama, bukan yang dolima. Yang Yang Ini ya? 103, 103. 12 ya. Sama 12. Ada. Nanti Lagi Salamu. perbaiki nih, Ira nggak bisa betulin. Iya. Oh iya. Penggalan ke-13 ya Bu Diana. Iya, Ya. Ya. akar katanya dolama Pak. Kalau dolima gelap soalnya. Oh iya, ini harusnya za. Dolama. Lama. Oh iya, zalama ya. Yang sini sibuk kayak Bu Eli nangis-nangis. Iya. Kasrah dibikinnya. Penggalan Ya ketujuh bagaimanapun coba. orang tua untuk ingat anaknya. Ini kan kemarin Pak Pur masih bawa ke rumah sakit. Enggak di itu punya Oh, di diurainya. rumah sakit. Ke-7. Ya. 7. Nah ini ya Tina A-nya panjang kan? Ya Itu Tina. bendera, ada Ini kan bendera. panjang nih. Ada panjang. Kalau panjang itu berarti polanya afala dong. Iya. Iya. Afala. Enggak. Iya. A-nya yang belum panjang. Ya. Oh, tulisannya ya yang Ya. alif artinya. A berdiri gitu kan? Iya. Iya, dia pakai bendera buatin. Dia pakai Panjang bendera. ya, panjang. Bendera itu. Bendera itu. Iya, Bendera ya. udah Dalam panjang ini bendera, bukan yang tegak itu pakainya. Bendera. Tapi Nah, kan iya bendera, iya. bendera ya. Iya. panjang gitu ya. Iya. Ini Bu Yun menggunakan apa di Quran Madinah gitu. Bukan, berarti bukan yang berdiri itu ya. Sama aja. Sama. Sama. Ini Sama aja, Pak. gelombang.
bergelombang. Jadi Ya. susunya tanpa jadi Gelombang kayaknya irama gitu ya Bu ya. Oh, jadi. Ya buat irama kan maksudnya bergelombang. maksudnya yang pacarku posisinya kayak gini gitu kan. Oke. Tengok orang tuanya tuh. Hah? Sama lagi dengan Ayatun. Ayat. Kemarin tuh Ayatun. waktu Ya. masuk yang pertama kan ada banyak Fa'latun. BPJS. Ngomong. Oke. Bener juga kan. Polanya Jadi apa ini? diurutnya sama BPJS sama Yang mereka. tunggalnya ayatun tuh fa'latun gitu. Latun ya. Latun. Fa'latun, fa'latun. Fa'latun. Ya tuh rambut dia tuh tahu kan. Fa'latun. Oke. Barusan barusan coba jadi kan. Bukannya Ya. Oh, lama deh jam 9:12 malam. Ya. Oke. Jadi sebentar. Screen. Oke ya. Musa di sini sebagai objek ya. Ya. Musa sebagai objek. Jadi dia fathah. Musa ini fathah ya. Bi ayatina ila fir'auna. Ila fir'auna ya. Wa mala'i, kata benda tunggalnya malaun. Wa mala'ihi, dia ber-KBM ya dengan ya sukun. Ya, ya sukun. Jadi mala'ihi, pemukanya. Jadi dia sebagai kata benda majmu'. Fazalamu, mereka mengingkari biha dengannya. Ha di sini siapa Pak? Kaumnya, Ina. kaumnya berarti. Bukan ayatina. Oh, di sini ya sebagai Allah gitu. Biha. Ayatin. Ayatin. Ya. Ayatina ya. Ya tinai. Ayatnya bihan ayat. Ya. Ayatin. Pak Unzur. Ayat-ayatnya. Kalau biha ya ayat. Ini ayat-ayat tanda-tanda. Adalah bagaimana akibat dari orang-orang berbuat kerusakan. Akibatun. Akibatun ini KBPA ya. KBPA berarti ya. Ya, Akibat. Mufsidinnya juga KBPA. Ya, sama-sama Ya. KBPA. Nah, sama-sama KBPA. Ya. Ya. Jadi unsur akibat mufsidina, mala'i, zalamu, ayatina, ba'asna. Itu semua jadi KBPA. Yang mana? Bahasa. Hah? Yang kata kerja berarti ya. Ya, yang kata kerja. Terus kata benda sedikit mufsidina, ya akibatu mufsidina kata bendanya. Oke, yang 104 Waqala Musa. Ya, jadi kalaulah bisa Musa ini dirubah menuliskannya, dia Musayu. Kalaulah bisa, tapi dia bisa dirubah karena dia kan kata benda nama. Kemudian ya, jadi biasanya ini sebutan aja ya, yaitu adalah panggilan, kemudian Fir'aunu yang dipanggil, sama dengan pasangan antara sumpah yang dijadikan sumpah. Ya. Jadi kalau mau disebut subjek bisa juga subjek dari kalimat ini ya. Tapi biasa orang memanggil itu sebut panggilan yang dipanggil. Ya Fir'aunu. Ya. Ya, kalau ini jadi kalimat langsung, ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin,
Kalau dari sisi satu kalimat ini saja, ini bisa disebut subjek. Tapi kalau udah bergabung dengan wakala Musa, dia sebagai yang dipanggil. Ya sukun ini sebagai apa, Pak? Yang dipanggil tadi, Baby. Enggak, ini kita udah beranjak. Oh, yang ke 100. Bukan ya panjang, bukan. Ini itu kan ina dan ya sukun. Ya. Ya sukun ini sebagai apa? Ya, sukun atau non sukun dia, Baby? Ya sukun. Ini. Ini tambah ya sukun kan? Oh iya, Baby. Ya sukun itu posisinya sebagai apa? Kata ganti, Baby. Itu bentuknya, Pak. Subjek. Subjek ini ya. Iya. Kan inallaha, Allah sebagai subjek, walaupun dia fathah. Iya. Ya kan? Jadi termasuk juga ini. Ini Ya, sukun. menunjukkan subjek dari Musa, ya, Baby. Iya. Musa. Ini itu kan sesungguhnya aku. Ya. Jadi ya sukun itulah sebagai subjek. Ya. 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 Ya sukun itu sebagai subjek. Seperti inallaha, Allahnya itu kan fathah. Ya. Sama dengan ya sukun itu mestinya fathah. Ya. Ya, secara anunya mestinya dia fathah. Tetapi karena dia ya sukun, tidak berubah dia. Tapi sebetulnya dia fathah. Kalau nun sukun tuh, Baby? Hah? Kalau nun domah ya Fir'aun itu. Apa bedanya dengan Fir'auna? Kemarin udah kita langgan Oh. saya. Kalau dia kata benda majemuk, makanya kata benda pertamanya harus fathah karena akibat ia. Akibat ia yang di sebelumnya itu. Ya. Ya kan? Tapi ya itu hanya memfathahkan kalau kata benda majemuk. Ya. Seperti ya kaumayi. Ya. Ya kaumi jadinya. Ya kauma tambah ya sukun. Ya. Tapi kalau dia tidak kata benda majemuk, dia menjadi bentuk domah. Kembali ke aslinya kata benda. Oh, iya. Ya. Tapi Fir'aun kalau itu di kan, Fir'auna itu pengaruh apa, Baby? Yang ilah Fir'auna, apa pengaruh huruf jar? itu pengaruh ilah, Pak. Pengaruh ilah. Baby. Pengaruh ilah. Itu ada lagi sendiri. Ya. Jadi kalau tidak kata benda majemuk di belakang ya itu hanya panggilan biasa, wahai. Yang dipanggil siapa? Fir'aunu. Kenapa Fir'aunu? Fir'aunu kan kata benda. Ya. Kata benda dia kembali ke aslinya, dia domah aslinya. Ya. Ini Ya. berarti mungkin di sana nanti itu, Baby, kan. Apa beda Fir'auna dengan Fir'aun? Ya itu. Tapi kalau misalnya ya ahlal Fir'aun, ya ahlal ya, tidak ahlul, bukan ahlul, bukan ahlil. Ya ahlal Fir'auni, karena Fir'auni menjadi majemuk dari ahla. Ya, kata benda keduanya, Baby. Iya, Kasrah. kata benda keduanya. Sementara ahla itu kata benda pertama menjadi fathah karena ya. 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 Tapi kalau dia cuma satu, enggak memfathahkan ya itu. Ya. Jadi Fir'aunu dia. Kembali ke bentuk aslinya. Kalau pada kasus ya kaumi itu jadi kasrah ya, Baby. Iya, jadi Pengaruh sukunnya tadi. ya di sebelumnya itu kan ya seperti yang sekarang. Iya. Dia fathah panjang, Iya. ya kan? Kemudian kauma tambah ya sukun. Berarti kaumun tambah ya sukun itu kan majemuk. Iya. Makanya dia menjadi ya kauma tambah ya sukun. Iya. Ya. Untuk membaca kaumayi kan tidak mungkin. Makanya dibaca kaumi. Iya. Nah, tapi kalau Pak In ketemu sebentar, li kaumi. Li kaumi. Apakah ada ya sukun di belakang kaumi? Tidak ada, karena Tidak pengaruh ada. linya, Baby. Dia kasroh karena pengaruh li. Ya. Tapi kalau ya kaumi seperti ayat kemarin, dia tidak kasroh karena apa-apa.
ya kan? Karena di sebelumnya nggak ada yang mengkasrohkan. Ya. Makanya kita yakini bahwa dia kasroh itu karena pengaruh ya sukun. Iya, iya, Berarti ya sukun yang tidak dituliskan. iya. Ya kan dianggap kita ngerti. Hmm. Karena sesudah ya mesti dia fathah, Fathah. lalu ada ya sukun sehingga bacaannya menjadi kaumi. Tulisannya juga ya sukunnya enggak dipakai. Ya, Itu ya. ya berarti. Ya. Oke. Jadi rasulun sebagai apa? Rasulun itu sebagai subjek ini berarti. Keterangan subjek. Nah, predikat dari Dari Musa. subjek. Ya, Musa, Nah. subjek Musa berarti. Ya. Subjeknya kan tadi ya sukun. Iya, ya sukun ya. Nah, Musa. ya, ya. Ya, oke. Kalau alamin saya nggak komentar karena alamin itu hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Jadi ya terserah aja. Ya. Alamin itu nggak ada duanya itu dalam Al-Quran. Jadi nggak dipolakan biasanya. Dibaca aja. Rabbil alamin. Jadi silakan Pak In membuat seperti tadi, silakan enggak apa-apa. Dipolakan sesuai dengan bentuknya aja Webi, karena Iya betul. karena huruf pertama akar kata itu fathah panjang, Heeh. ini dimasukkan KBPA. Gitu. Tapi enggak ke BPA. Huruf keduanya enggak kasroh kan? KBKK ya Webi. Iya KBKK mestinya. KK, ya. Kalau Huruf keduanya nggak kasrah ya. ya huruf keduanya Huruf enggak keduanya nggak kasroh. kasrah. KBKK jadinya. Webi. KBKK jadinya. Ya. Oke. Oke Pak In, udah nampak gambaran nih Pak In. Ya, makasih Webi. Ya Pak In. Masih ada Bu Ira, silakan Bu Ira. Kira-kira tambahan? Pak In dengar kerepekannya aja ya Bu ya. Ya, repean nih. Iya. Kata kerja Pak Iwan. Kata kerja yang perlu kerepean itu. Iya. Bu Evi, Iya. mau tanya Bu Evi. Iya Pak. Penggalan ke-7 Heeh. itu akar kata awaya. Iya. Kan huruf sianya ada 2 ya. Iya. Nggak diurai gitu. Kalau nggak salah alifnya itu hamzah ya. Hamzah, waw, ya gitu. Iya. Awaya. Awaya. Itu Iya. nggak pakai ditulis hamzahnya. Itu kan alif. Ini kan ada amzahnya tuh. Ada ya? Apa maksudnya? Iya. Nggak kelihatan. Ada amzahnya. Oh iya Bu Evi. Ai. Itu yang awaya itu kan yang apa namanya? Yang akar katanya mempunyai 2 huruf sia. huruf sia dua apa? 2 huruf ya. Ya. 2 huruf ya. Ya. Itu kalau itu perlu diterangin nggak? Kan ada keterangan juga kan biasanya orang-orang ada keterangan bahwasanya hasil dari apa? Materi. Riset dari apa? Ustadz Penelitian dia. ya. Itu 90% ada di dalam Al-Quran kalau nggak salah itu. Ya. Perlu disebutin nggak di dalam itunya tuh? Keterangan. Sebutin Lisan aja. aja, Iwan. Ya. Lisan aja nanti, karena ini kan sudah akrab sama kita. Satu-satu kata yang mengandung 2 huruf sia. Oh, saya kira karena nggak ada di dalam apa namanya Dalam PPT-nya, saya slide. kira nggak ada gitu. Pak In begini Pak Iwan menganut prinsip semua yang ditulis tidak perlu dibaca. Semua yang dibaca tidak perlu ditulis. Iya benar. Lain hebat itu. Karena itu kan kata kerja awaya itu sudah akrab dengan kita, apalagi Bu Yulma. Iya, kan sering itu keluar itu. Iya. Biar kelihatan pinternya Pak In. Iya. Betul. Sekarang kan kita udah kelas 2, Pak. Kalau ditulis masih kelas 1. Iya. Udah kelas 2. Kalau saya belum hafal-hafal sekali Pak In. Oh iya.
Berarti harus dihafalin tiap hari itu ya? Tapi bukan kura-kura dalam perahu kan, Iwan? Enggak. Pak bisa aja ini. Ya, Berarti lanjut krepen aja tuh Bu Evi. ya kerepean aja. PP-nya belum, mungkin minggu depan lah. Setelah Bu Ratna dulu, Bu. Hari ini juga boleh kata Bu Iram. Ya, Setelah Bu Ratna, jadi fokus Bu Ratna dulu. oke. Kalau gitu kita kemana lagi sekarang? Sesudah Pak In siapa? Ibu Ilma, salah. Ibu Yulma ayat berapa Bu Yulma? 136 kalau nggak salah saya, Bu. Oh, masih jauh. Lama kasih lama. 34 ya? 34. Iya, 134. Masih Wah, jauh. tetangga saya itu. Saya 138. Iya. Dekat ya? Iya. Dekat ya, biasanya 10 ayat bedanya tuh, Pak Iwan. Iya. Berarti kalau Bu Yulma tampil, saya udah deg-degan itu. Boleh kapan-kapan Pak Iwan karena dekat dengan Bu Yulma nanti tahu kagok aja. Bikin duluan. Ya bikin dulu. Iya. Belum bikin berarti. Mbak Evi, Tapi sedekat-dekatnya dengan Bu Yulma jauh, Bu. Cianjur Jakarta ya jauh juga. Cianjur Bandung juga jauh, Bu. Kalau suruh bikin bilang jauh Pak Iwan. Gimana Bu Maria? Iya, ini saya yang masalah panggilan dan yang dipanggil itu kok masih agak bingung ya. Harusnya kalau iya itu fathah gitu. Bukan Bu. Jadi ya itu ada dua macam. Satu ya yang di belakangnya kata benda majemuk. Yang kedua ya di belakangnya. Ya. Dilanjut Yang dulu. kedua ya yang di belakangnya bukan kata benda majemuk. Dia sama-sama ya, sama-sama wahai. Ya yang di belakangnya kata benda majemuk itu yang memfathahkan kata benda pertama dari kata benda majemuk tersebut. Yang pertama itu yang mana? Yang pertama misalnya ahlal kitab. Ahlahnya pertama itu. Iya. Nah, dia jadi fathah kan? Ya. Tetapi kalau ya Musa, sesudah ya itu hanya satu, bukan kata benda majemuk. Jadi ya itu ya biasa. Semua sama-sama yang dipanggil, Bu. Kalau masalah yang dipanggil, ya sama. Tetapi penata laksanaan gramatikalnya yang beda. Oh, jadi kalau ya kata majemuk itu awal fathah. Iya, kata benda pertamanya harus fathah. Tapi kalau ya yang biasa tadi dia kembali ke normal. Kembali kalau Musa itu aslinya ya nggak bisa dirubah. Kalau lah bisa dirubah, Musa ya tetap juga Musa karena dia fathah. Ya karena itu kalimat yang tidak majemuk ya. Ya, tidak majemuk. Bentar, Mbak. Kalimat ya yang Ibrahimu, ya Yusufu, ya kan? Kan ada tuh surat Yusuf, ya Yusufu, wahai Yusuf. Ya. Nah, sekarang kalau ya ini ya Fir'aunu itu penyebabnya apa? Ya. Kalau ya Fir'aunu? Ya Fir'aunu kan Fir'aunu bukan kata benda majemuk. Jadi dia kembali ke doma. Panggilan. Nah, Musa itu kan kata benda yang ini toh Mbak, sama dengan Fir'aun. Ya sama. Tapi Musa nggak bisa dirubah jadi musuh. Ya kan itu masalahnya. Iya. Berarti kalau dia bisa diubah menjadi domah itu karena bisa Fir'aunu. Iya. Jadi aslinya kalau kata benda itu domah. Domah. Karena tidak bisa makanya tidak
tidak didomahkan. Bahkan. Ya, sekarang kalau ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini sama apa Mbak ini? Ya, Berarti yang pertama ya ayat Tuhan itu ya. ya, itu kan dia jadi fathah. Kalau nafsunya udah bebas ya. Mestinya nafsi ya. Ayat kasrah ya. Tapi kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kalau di ayat di surat Ya Fatir itu. ayat Tuhan nafsu Nafsul mutmainnah. 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 Nah, nafsu tuh ya ayuhan nafsu ya, Bu. Saya bukanya ya surat Fatir ya. Surat apa? Fajar. Fajar. Ya, Al-Fajr. Fajar. Ya ayuhan paling bawah Mbak, ya ayuhan. Ya ayuhan mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsu. Nafsu di sini nafsunya biasa itu ayat berapa Bu? ayat Surat Al-Fajr. 26 oh ya. Terakhir itu. 27. 27. Ya ayat Tuhan nafsu. Ya ayu, ya ayatu. Wahai. Oh, kalau di sini Bu, nafsu itu badal dari ayu, pengganti dari ayu. Dia harus sama dari ayu. Ya. Badal dari ayu. Ayu. Jadi dia harus sama harokatnya dengan ayu. Oh, loh. Oh, yatu ini, ayatu Ya, ini. Ayatu ya. Kalau enggak ayatu bukan ayu ya. Kalau Ayatu. biasanya kan ya ayuhalazi. Ayu kan. Di sini ayatu. Ya ayatu, ya ayatu. Jadi dia bukan majemuk. ya biasa. Kalau yang dimaksud tadi kan ya biasa. Ini bukan majemuk ya? Ini majemuk. Oh, karena badal. Ini badal ya, bukan Bu. Ayat Tuhan nafsu. Dia badal dari ayatu. Ya. Oh, ini majemuk tapi badal dari ayatu. Ayatu, bukan majemuk dia Bu, dia badal aja. Oh, badal aja. Jadi Ya, bukan majemuk ayat ya. Tuhan nafsu. Ya. Ya. Jadi kalau begitu ini yang berlaku fathah ini berlaku karena apa? Iya-nya Bu, ya sendirian aja, bukan ya ayuha atau ya ayatuha. Karena ya, makanya ya ayatuha gitu. Bukan Bu. Yang fathah tadi karena ya, bukan karena ayuha atau ayatuha, bukan. Karena ya. Ya, makanya ya ayatuha, hanya kan fathah. Ya, ayatuha ini Karena beda dengan ayatuha ini beda dengan yang tadi, tidak sama. Ya. Karena yang dipanggil di sini itu pertama ayu. Ya ayu. Ayu. Ya. Nah, nafsun itu adalah pengganti ayu. Jadi ini panggilan tapi panggilan yang kata benda ya berarti? Iya, ayu. Kata benda ya, bukan. Jadi saya ulangi. Panggilan itu bisa kata majemuk dan bisa kata benda. Ya, bukan. Kalau yang kata benda itu bisa berubah u atau berubah dari, kalau tidak bisa berubah berarti tetap a gitu ya. Ya. Kalau kata majemuk pasti fathah. Ya. Pertamanya fathah. Ya, pertamanya berarti aslinya ya itu fathah Mbak, berarti kesimpulannya. Iya, betul. Ya, menfathahkan itu ya. Iya, fathah jadinya. Ya. Oke.
Ya. Ya Mbak, nanti kalau ketemu lagi. Ya Bu. Bu Epi, Ya, itu bukan panggilan, Bu Epi. Ya, Bu Epi, Ya, itu bukan panggilan. ya itu panggilan. Maksudnya kan kalau di yang anak muda sekarang, woi gitu, Bu. Ah, iya betul. Hai. Hai bro, gitu kan. Woi, hai bro. hey, bro. Jadi yang dipanggil itu bro. Ah, Wahai bro, Firaun. gitu kan. Ah, Bro itu Firaun ya, Bu ya? iya. Itu Firaun. Bu Epi, Ya, Pak In. mau minta izin Bu Epi, karena ada yang meninggal, jadi Oh iya, ya Pak In. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Silakan Jadi, Pak In, silakan. mohon izin semua, Bu Ira, semua Bapak Ibu. Ya, Pak In. Silakan. Kerepean tahun minggu depan aja, Pak In. Ya. Assalamualaikum. Wassalam. Ke surat juz 30. 30 ya. Yes. Siapa Bu Yulma? Al-Fajr ya? Pak Iwan kayaknya ini. Selesai loh. Yang punya Pak Iwan kali ini. Dia juga Punya saya di Bu itu, Bu Yurni. Yurni. Nggak apa-apa, nggak usah pakai itu Pak Iwan. Saja. Jadi surat apa lagi? Hosea belum semua ya. Hosea.